Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novira Nasari dengan nomor induk mahasiswa 1901025325. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 kelas 6K. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sumber Daya Berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Hari Nurendi, MPD. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan hidup dan juga solusinya. Simak baik-baik ya. Menurut Undang-Undang RI tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tahun 2019 lalu, lebih dari 150 ahli, dosen, peneliti, dan praktisi lingkungan hidup dari beberapa negara berkumpul di Indonesia. Mereka membahas tentang fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang mengkhawatirkan belakangan ini. Setelah dibahas, ternyata banyak permasalahan lingkungan terjadi karena hal-hal sepele yang dilakukan manusia. Berbagai solusi sudah ditawarkan untuk mengatasinya, tetapi sedikit orang mau menerapkan. Berikut ini merupakan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan, dan lain sebagainya. Di lain pihak, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Ia juga mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan atau penggurunan. Akibat perubahan cuaca tersebut, produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering berkepanjangan. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung di Jakarta atau kota-kota di Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai.
Padahal sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut, sumber perikanan. Tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir. Pembuangan limbah nuklir memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama akibat radiasi. Plastik, makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik dapat mengancam kesejahteraan manusia. Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluarnya. Persoalan lingkungan hidup yang tidak kalah penting adalah deforestasi. Pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen. Membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia, hancur digantikan tanaman monokultur. Padahal tanaman monokultur tidak akan mampu berperan seperti hutan di dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lapisan ozon merupakan lapisan perlindungan yang tak terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon diperkirakan disebabkan oleh polusi yang disebabkan oleh gas klorin dan bromida yang ditemukan di klorofluorokarbon, CFC. Setelah gas beracun mencapai atmosfer bagian atas, mereka menyebabkan lubang di lapisan ozon, yang terbesar berada di atas Antartika. CFC kini dilarang di banyak industri dan produk konsumen. Lapisan ozon penting bagi manusia karena mencegah radiasi ultraviolet yang berbahaya jika mencapai bumi. Ini wajib menjadi perhatian. Indonesia dengan kekayaan alam melimpah semestinya tidak akan mengalami masalah lingkungan hidup. Namun, faktanya, negeri ini memiliki 5 problem besar yang tak kunjung usai. Indonesia diisukan sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ironisnya, sekitar 60% dari sampah tersebut mencemari sumber perairan. Sekitar 3,4 juta hektar hutan dilaporkan terkikis sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Penyebab deforestasi ini beragam, mulai dari kebakaran sampai dengan penggundulan hutan tanpa reboisasi.
Emisi PLTU merupakan salah satu penyebab pencemaran udara di Indonesia. Partikel polutan yang dihasilkan dari sumber tersebut dapat menembus ke sel darah manusia hingga mengakibatkan kematian. Selain itu, polusi udara juga disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor secara masif. Pemakaian peledak dan bahan kimia untuk mengambil ikan di laut telah merusak 35,15% terumbu karang di Indonesia. Akibatnya, suhu permukaan air laut meningkat dan muncul fenomena coral bleaching. Inilah yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Limbah industri dan sampah rumah tangga kerap dibuang ke sungai. Padahal, kebiasaan tersebut dapat merusak ekosistem sungai. Terbukti, pada tahun 2019, hasil riset mengungkapkan ada 82% sungai yang tercemar. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, saat ini tugas besar manusia adalah mengembalikan kelestarian lingkungan hidup seperti sedia kala dengan berbagai cara. Jika tidak mampu melakukan hal besar, kita bisa memulai dari yang hal terkecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan juga mengurangi pemakaian plastik. Nah, materi kita kali ini sampai sini dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.